penyebaran COVID-19 ini harus menjadi bagian pengawasan kita bersama, pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Karena sampai saat ini COVID-19 ini belum ada obatnya. Menurut saya hanya satu yang bisa kita lakukan adalah kita hidup berdisiplin, selalu menjaga hidup sehat dan bersih, disiplin terhadap apa yang diisyaratkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang pertama, selalu cuci tangan pakai sabun. Kedua, memakai masker jika keluar rumah. Kemudian ketiga, dengan melakukan pembatasan sosial, baik itu dalam kegiatan agama, budaya, dan kegiatan lainnya. Saya kira pemberlakuan PSBB yang sekarang bagian dari peningkatan social distancing ini perlu disikapi masyarakat, karena dengan jaga jarak, apalagi dengan berskala besar, ini berarti kita menghindari kontak dengan sesama, dengan masyarakat, kemudian dalam rangka memutus penyebaran. Saya kira ini perlu direspon oleh semua warga masyarakat. Hanya tetap kita pun harus mengevaluasi kaitan dengan pelaksanaan PSBB ini. Di PSBB ini tidak hanya pembatasan sosial, jadi dilakukan juga dengan beberapa pos checking point. Ini adalah pos yang tugasnya adalah memantau pergerakan orang dari mana ke mana, kemudian memeriksa suhu tubuh mereka, kemudian memberikan teguran terhadap mereka yang tidak disiplin, pakai masker, sarung tangan, dan sebagainya. Ini tentunya di Kabupaten Bandung yang sudah ditetapkan melalui keputusan Bupati menjadi 7 kecamatan yang melakukan PSBB, dan saya menilai sampai saat ini efektif dilakukan. Semua berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, dan mudah-mudahan dengan PSBB ini dari Kabupaten Bandung ini penyebaran virus corona bisa diminimalisir dan PSBB bisa di stop, tidak dilanjutkan. Tentunya hal ini perlu evaluasi bersama, baik dari gugus tugas kabupaten maupun dewan sebagai pengawas kebijakan tersebut. Mari kita sama-sama memberikan pendapat, memberikan saran pandang, membuat alternatif lain yang bermanfaat bagi masyarakat agar terhindar dari terpaparnya virus. PSBB ini lebih kepada penghindaran terhadap terpaparnya virus. Jadi langsung penanganan terhadap kesehatan. Jadi tidak berdampak terhadap ekonomi atau jaring sosial. Nah, itu ada 3 sesuai dengan instruksi presiden, kemudian SKB, bahwa gugus tugas ini 3 fungsinya. 1, penanganan langsung terhadap kesehatan. Nah, salah satunya dengan PSBB ini, penanganan langsung terhadap kesehatan. Ya. Kedua, melakukan pembantuan secara ekonomi, karena pengaruh atau efek dari corona ini menyeluruh terhadap ekonomi masyarakat, yang banyak perusahaan yang
berhenti, otomatis mereka tidak bekerja dan nganggur, ya otomatis ekonominya akan menurun. Nah ini pemerintah diharapkan bisa menangani dengan pemberian sembako tersebut. Kemudian dengan diadakannya padat karya tunai. Jadi mereka yang nganggur itu diberi pekerjaannya yang ada di lingkungan saja, apakah mengut sampah atau membersihkan gorong-gorong. Nah itu dipadat karyakan oleh masyarakat dan tunai dibayarnya. Kemudian secara jaring pengaman sosial bahwa pengaruhnya juga berdampak terhadap usaha kecil dan menengah yang ada di kita. Jadi bagaimana caranya usaha kecil ini tetap bertahan, yang tadinya dia produksi membuat sebuah makanan atau barang lainnya, ternyata dengan dampak ini mereka jadi tidak berproduksi, atau dia berproduksi tapi tidak yang membeli. Nah, ini pun adalah bagian dari tugas untuk bagaimana supaya mereka bisa produksi. Apakah kita yang membeli produk-produk tersebut?